Di tengah keheningan hutan, di bawah kaki Gunung Lawu yang menjulang, tersimpan sebuah cerita horor yang menggema sejak zaman dahulu. Gunung Lawu, yang berdiri di antara Karanganyar, Jawa Tengah, dan Magetan, Jawa Timur, adalah saksi bisu dari berbagai kisah misteri dan mistis. Hanya mereka yang berani dan percaya diri, yang sanggup menguji nyali mereka dengan mendaki gunung ini. Namun, mereka harus siap menerima segala akibat dari tantangan mereka. Cerita ini bermula dari keinginan 4 orang sahabat pendaki, yaitu Dito, Dina, Rizky, dan Nita, untuk menjajal Gunung Lawu. Mereka sudah sering mendengar cerita-cerita seram dari pendaki lain yang pernah merasakan pengalaman mistis di gunung ini. Tetapi, mereka tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Bagi mereka, Gunung Lawu hanyalah sebuah gunung biasa yang menawarkan pemandangan indah dan petualangan seru. Mereka memulai pendakian dari jalur Kandiceto yang terkenal akan Pasar Hantu di pos 5. Mereka sampai di pos 5 pada sore hari setelah melewati rintangan-rintangan yang menguras tenaga. Saat matahari mulai terbenam, mereka merasakan udara semakin sejuk dan suasana semakin suram. Mereka membangun tenda mereka di dekat reruntuhan bangunan kuno yang konon merupakan bekas pasar. Di tengah malam yang gelap gulita, mereka berkumpul di sekitar api unggun yang menyala redup, memasak makanan mereka, dan bercanda. Dito, yang paling tidak percaya akan hal-hal gaib, mencoba mengejek teman-temannya tentang pasar hantu. "Ayo, siapa yang mau coba? Ini cuma dongeng belaka," katanya dengan nada mengejek. Nita tersenyum dan berkata, "Yuk, kita coba. Toh tidak ada ruginya, kan?" Mendengar ide itu, mereka semua merasa cukup berani untuk melawan mitos tersebut. Ketika bulan purnama bersinar terang di langit malam, mereka mulai mendengar suara-suara samar dari arah reruntuhan pasar. Suara itu semakin dekat, dan mereka bisa mendengar suara seorang pedagang bertanya, "Mau beli apa?" Dengan deg-degan, Dina menjawab, "Kami mau membeli pengalaman tak terlupakan di Gunung Lawu." Tidak ada suara balasan dari pedagang itu, tetapi suara itu semakin keras dan menusuk telinga. "Mau beli apa? Mau beli apa?" tanyanya terus-menerus. Rizky, yang merasa ketakutan, merogoh sebuah batu besar di dekatnya dan melemparkannya ke arah suara. Saat batu itu menyentuh tanah, suara pedagang itu tiba-tiba hilang. Mereka semua merasa lega, tetapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di kejauhan, seakan-akan ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Cahaya bulan purnama yang terang memperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Sebuah gerombolan bayangan hitam bergerak menuju mereka dari arah reruntuhan pasar. Ketakutan melanda mereka, dan mereka segera bertindak. Mereka berlari menuju hutan, berusaha menyelamatkan diri dari bahaya yang tidak diketahui. Rasa panik memenuhi udara, dan mereka terus berlari tanpa henti, melewati pepohonan yang lebat. Mereka berlari sekuat tenaga, seolah-olah ada yang mengejar mereka dari belakang. Mereka tidak berani menoleh, takut melihat wajah-wajah yang mengerikan dan menakutkan. Mereka hanya berharap bisa selamat dari tempat itu. Setelah beberapa saat, mereka merasa tidak sanggup lagi. Mereka berhenti di sebuah tempat yang agak terbuka, di mana mereka bisa melihat langit yang gelap dan bintang-bintang yang redup. Mereka terengah-engah, merasakan jantung mereka berdebar kencang. Dito mengeluarkan senter dari tasnya dan menyalakannya. Cahaya putih menyinari wajah teman-temannya yang tampak pucat pasi dan ketakutan. Dia bisa melihat keringat dingin mengucur di dahi mereka. Nita menangis terseduh-seduh. "Apa yang baru saja terjadi?" katanya dengan suara parau. Rizky mencoba menenangkan mereka. "Mungkin itu hanya ilusi atau hantu yang ingin menakuti kita. Tapi kita harus tetap berhati-hati." Mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendakian mereka di kegelapan. Mereka tidak ingin tinggal di tempat yang menyeramkan itu lebih lama lagi. Dengan hati-hati, mereka berjalan di bawah sinar senter Dito, meraba setiap langkah, dan mencoba menghindari bahaya yang mungkin mengintai di kegelapan. Namun, semakin dalam mereka mendaki, semakin aneh hal-hal yang mereka temui. Mereka melihat bayangan yang tidak jelas bergerak di antara pepohonan, mendengar suara-suara aneh di tengah malam, dan merasa seperti ada yang mengikuti mereka. Rasa ketidaknyamanan semakin kuat. Ketika matahari mulai terbit, mereka tiba di puncak Gunung Lawu. Mereka merasa lega bahwa malam mengerikan itu telah berlalu. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan menanti mereka. Di puncak Gunung Lawu, mereka melihat sekelompok pendaki lain yang tampak kehilangan arah. Pendaki-pendaki itu terlihat bingung, berkeliaran tanpa tujuan, seolah-olah tersesat di dunia yang lain. Mereka mendekati pendaki-pendaki itu dan mencoba berbicara, tetapi pendaki-pendaki itu tidak merespon.
Dengan kebingungan dan kecemasan yang mendalam, Dito bertanya pada seorang pendaki yang tampaknya dalam keadaan paling buruk, "Kami bisa membantu kamu. Apa yang terjadi?" Pendaki itu akhirnya menoleh pada mereka dengan mata yang kosong dan berkata, "Kami telah melewati pasar hantu tanpa memberi jawaban. Kami sekarang tersesat di dunia lain. Tolong bantu kami." Mereka semua merasa ngeri mendengar cerita pendaki itu. Mereka tahu bahwa mereka sendiri hampir mengalami nasib yang sama jika tidak berlari secepat yang mereka bisa. Dengan hati-hati, mereka membantu pendaki-pendaki yang tersesat itu, membimbing mereka kembali ke jalur pendakian yang benar. Itu adalah pengalaman yang sangat menakutkan dan membuat mereka yakin bahwa Gunung Lawu adalah tempat yang penuh misteri dan bahaya. Setelah melewati semua itu, mereka berhasil menyelesaikan pendakian mereka dan kembali ke dunia nyata dengan selamat. Mereka telah belajar dengan keras bahwa cerita-cerita mistis tidak selalu hanya mitos. Terkadang, kekuatan yang tak terduga dapat mengubah perjalanan seseorang di Gunung Lawu menjadi mimpi buruk yang tidak terlupakan. Sejak itu, mereka tidak pernah lagi meremehkan cerita tentang pasar hantu Gunung Lawu. Mereka telah mengalami sendiri ketakutan yang menghantui pendaki-pendaki sebelumnya, dan mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Gunung Lawu akan selalu menjadi tempat yang penuh misteri dan rahasia yang menunggu untuk diungkap oleh mereka yang berani mencobanya. Tetapi harus selalu dihormati dengan penuh rasa takut.